Udah tahu? Udah mulai. Udah di itu ya? Oh iya. Ya, serius ya. Jangan ada yang ngobrol ya. Oke, ya kita doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk waktu ini. Kami mengucap syukur untuk tempat ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah Engkau kirimkan di tempat ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Aku meminta kepadamu ya Tuhan di dalam nama Yesus, supaya Engkau nyatakan kuasa-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Bahkan aku berdoa supaya anak-anak ini mulai merasakan Engkau, Allah yang bersama-sama dengan kami. Berikan hati yang menyembah kepada mereka. Bahkan ketika mereka menyanyikan setiap lirik, mereka menyanyikan seperti untuk Tuhan. Mereka menyanyikan dengan senang hati, dengan hati yang tulus, dan ini menjadi kerinduan hati mereka kepada Engkau ya Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata,
menanti janjimu sampai akhir pada mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi beberapa rema untuk kita, sesuatu yang terus meneguhkan, menguatkan tuntunan dan juga pengajaran yang dibagikan di TRC gitu ya. Yang pertama saya akan bagikan dari Lukas 19 ayat 3, 4, lalu saya langsung ke ayat 8-nya nanti gitu ya. Saya akan baca dulu ayat 3. Ini tentang Sakeus ya, yang berusaha untuk melihat Yesus. Di ayat 3 katakan, ia Sakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus ya. Ini bukan memanjat pohon ara Tambunan ya tetapi memanjat pohon ara beneran gitu ya, untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nanti saya lanjutkan ke ayat 8. Nah, dua ayat ini saya bold di Capas, kata berusaha dan juga berlari. Kemudian ya, berlari mendahului orang banyak. Ya tentunya orang banyak itu kan berarti kerumunan. Lalu kemudian memanjat pohon ara, sebuah upaya lebih lagi. Bagaimana ia punya hasrat ingin bertemu dengan Tuhan. Nah, ini sebetulnya adalah gambaran daripada sikap hati setiap orang yang ingin mengenal Tuhan ya. Kalau pada zaman itu kan memang realitanya Yesus ketika di bumi ada secara fisik. Nah, tetapi kita sekarang tidak berupaya pada umumnya untuk melihat Yesus secara fisik, sekalipun tidak tertutup kemungkinan untuk kemudian ada seseorang dengan doa yang sungguh-sungguh meminta untuk melihat wajah Tuhan gitu ya. Tetapi secara umum konteks ini pada saat kita sekarang adalah bagaimana ingin mengenal Tuhan, bagaimana kita punya niat hati, kesungguhan untuk mengalami Tuhan lebih lagi lewat persekutuan di dalam doa, termasuk ingin mengerti lebih lagi tentang mendapatkan lebih banyak lagi pewahyuan yang lebih dalam tentang Tuhan ketika kita baca firman.
Nah, kalau kita bisa bayangkan kejadian itu, tentu Yesus tidak sedang fokus kepada Sakeus ketika ia pada ayat 3 berusaha untuk melihat Yesus, atau ayat 4 ketika dia berlari-lari untuk mendahului orang banyak. Tetapi kemudian perhatian Yesus tertuju kepada dia ketika dia berupaya melihat Yesus, ya, ketika Sakeus berupaya melihat Yesus dengan memanjat pohon. Tetapi sebetulnya kalau kita masuk pada fakta bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Tahu, tentu lebih daripada melihat Sakeus secara fisik di atas pohon gitu ya, Tuhan melihat hati setiap orang kan. Bagaimana Sakeus ini ingin melihat Yesus, dia punya penasaran yang besar. Dia berusaha untuk melihat Yesus, dia berlari mendahului banyak orang. Tentunya seperti yang saya katakan tadi, itu kerumunan, itu menerobos banyak orang tidak mudah. Lalu dia kemudian tidak berhasil di situ, dia memanjat pohon karena hasrat yang besar ingin melihat Yesus. Nah, ini juga yang menarik hati Tuhan terhadap Sakeus. Sakeus menjadi sebuah kisah yang tidak akan pernah terhapus dari firman Tuhan, dari Alkitab kita. Bahkan kalau yang saya percaya juga kesaksian dan kebenaran firman Tuhan bahwa firman itu tetap ada di surga gitu ya. Kisah tentang Sakeus ini ada di dalam firman Tuhan yang ada di dalam kekekalan, ya. Dia punya hati untuk melihat Tuhan, dan akhirnya dia tidak berupaya tanpa hasil. Di ayat 8 dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Ya, ini kan setelah ayat sebelumnya Tuhan memanggil dia dan dikatakan bahwa Tuhan mau mampir ke rumah Sakeus gitu ya. Nah, saya cuma taruh 3 ayat ini di Capas. Untuk lebih lengkapnya, lagi-lagi kalau kita punya hati yang haus, silahkan membaca lengkapnya perikop ini gitu ya. Nah, Yesus berkata, turunlah karena aku mau mampir di rumahmu gitu ya. Nah, setelah Sakeus menerima Yesus dengan sukacita, lalu kemudian Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Berdiri dan berkata kepada Tuhan. Semua itu, kata-kata itu punya makna, ya. Menunjukkan berdiri itu kan menunjukkan sikap tubuh yang sportif, yang serius gitu ya. Dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin, karena dia kan pemungut cukai. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, sebetulnya kalau membaca perikop ini ada banyak rema, ya, ada banyak rema. Tapi kali ini saya masuk pada pesan ini. Nah, apa yang saya hendak bagikan kepada kita dari apa yang saya dapatkan dari ayat 8 ini, bahwa ketika seseorang ketemu dengan Tuhan, Sakeus ini kan pemungut cukai, dan dia kalau mereka memungut cukai itu kemungkinan ada unsur pemerasan, karena yang saya tahu pemerintahan Romawi memberikan mereka kebebasan untuk memungut seberapa dalam prakteknya gitu ya, jadi korupsi gitu ya. Nah, nanti akan disetorkan kepada pemerintah Romawi sesuai dengan angka yang ditetapkan oleh
oleh pemerintah Romawi, dan si pemungut cukai ini bisa menambahkan angka yang lebih gitu. Nah, makanya dikatakan bahwa seandainya ada yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Kita bisa lihat seorang Sakeus, pemungut cukai, yang cenderung adalah kelompok orang-orang yang cinta uang, yang mencintai keduniawian, ya, apapun bentuknya. Kalau dia adalah dalam hal uang, tetapi keduniawian itu kan tidak melulu uang, hawa nafsu atau apapun itu yang selama ini mengikat. Tetapi ketika seseorang bertemu dengan Tuhan, sama seperti apa yang dialami oleh Paulus gitu ya, itu akan mengubahkan hidup setiap orang. Dia bisanya katakan bahwa setengah dari milikku aku akan berikan kepada orang miskin, ya. Hatinya itu betul-betul diubahkan dari seorang yang cinta uang menjadi orang yang bermurah hati, yang kemudian memiliki hati seperti Tuhan. Dan kalau ada yang diperas, itu akan dikembalikan 4 kali lipat. Itu kan secara angka menjadi besar, ya. Kalau yang tadinya diperas katakanlah 10.000, dia harus kembalikan 40.000 gitu ya. Nah, sebagai konsekuensi daripada tindakan pemerasannya, itu artinya bahwa dia akan kehilangan nominal yang tidak sedikit ketika dia sungguh-sungguh mengambil komitmen mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Dia berkata Tuhan, ya, itu adalah perkataan yang melambangkan bahwa Sakeus telah mengalami divine encounter. Dia sudah mengalami pertemuan ilahi, perjumpaan ilahi dengan Yesus yang tadi dia penasaran lihat, dan dia panggil Tuhan, ya. Nah, ketika seseorang bertemu dengan Tuhan, mengalami divine encounter, mengalami perjumpaan pribadi, pertemuan ilahi dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, itu akan mengubahkan hidup orang. Ketika seseorang mengalami Tuhan lewat pujian penyembahan, mengalami hadiratnya, ketika mengalami Tuhan di dalam doa, mengalami Tuhan di dalam ibadah, mengalami Tuhan lewat pembacaan firman, itu pasti akan mengubahkan seluruh kehidupan seseorang. Itulah ibadah yang sehat. Itu yang dialami oleh Paulus, itu yang dialami oleh Sakeus, dan pengalaman ini yang membuat orang kemudian tidak lagi mencintai dunia, bahkan bisa melepaskan kecintaan terhadap dunia ini. Ya, firman Tuhan berkata bahwa kecintaan terhadap dunia ini membuat permusuhan terhadap Tuhan, termasuk dengan kecintaan terhadap keduniawian, dan juga dalam hal Sakeus adalah uang. Apa yang saya mau kerucutkan pesannya untuk kita pada rema yang pertama ini adalah bahwa kita kalau kita memiliki sikap hati seperti Sakeus, kalau baca firman itu nggak asal, nggak cuma rutinitas, tapi kita punya hasrat, ya Tuhan, saya pengen dapatkan pengertian yang baru hari ini. Roh Kudus berikan aku pewahyuan yang baru, yang membuat pikiranku lebih terbuka, yang membuat saya semakin mengerti lagi. Ya, ketika kita menyembah, kecenderungan kita kan pikiran kita nggak bisa fokus, tetapi ketika kita di hadirat Tuhan, kita berusaha untuk fokus. Lalu kemudian di dalam hidup kita berusaha untuk sejajar dengan kehendak Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang supranatural di dalam hidup kita. Kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan walaupun tidak secara fisik. Di mana ada kerinduan, di situ pasti terjadi perkara ilahi. Di mana ada kerinduan, pasti ada itu akan menarik, ya, menarik hati Tuhan, menarik perkara rohani, hal-hal yang supranatural terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yuk kita cek apakah kita sekarang sudah pada tahap
ada pada tahap itu. Ketika kita mengikut Tuhan, misalnya saya sangat bersyukur bisa menjaga itu sampai sekarang gitu ya. Ketika terbangun pagi, bahkan sangat jarang alarm membangunkan gitu ya. Saya kalau udah badan saya itu bugar, saya melangkah ke ruang sebelah gitu ya, saya menyembah Tuhan. Hati saya itu sudah dipenuhi dengan kerinduan ya, menyembah Tuhan. Kalau pagi itu rata-rata itu 1,5 jam berada di hadirat Tuhan berdua, itu memuaskan batin dan menyegarkan jiwa saya. Dan itulah pertemuan dengan Tuhan yang kemudian mengubahkan hati, pikiran, perilaku saya semakin serupa dengan Kristus. Kemudian membaca firman. Sebab ketika kita memiliki kerinduan ya, ingin mengerti firman Tuhan lebih baik, ingin merasakan hadirat Tuhan, ingin mengenal Tuhan lebih lagi, mengalami Tuhan, maka Tuhan yang akan menyatakan dirinya. Amsal 8 ayat 17 berkata, "Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku." Kemarin ada waktu luang sedikit, saya cek beberapa inbox gitu ya, dan mereka yang tidak berteman dengan saya kan akhirnya jatuhnya inbox itu jadi spam gitu, jadi nggak muncul secara langsung kecuali saya kutak-atik gitu ya. Ada seorang dari Malaysia, dia katakan bahwa tolong doakan saya brother gitu. Saya nggak begitu kenal namanya, nggak berteman juga, tapi ya mungkin saja dia ikutin video kita di YouTube atau di sosial media platform apapun gitu ya. Dia katakan dia dari Malaysia, dia berbahasa Inggris. Dia katakan, saya merasa kok ya intinya itu lemah, jauh daripada Tuhan gitu ya. Cuma satu, saya pun bisa mengalami hal yang sama, tetapi justru karena saya ngerti, saya paham bahwa saya pun bisa menjadi lemah, menjadi kering, bisa menjadi suam-suam kuku, bisa jauh daripada persekutuan Tuhan, dari Tuhan. Kalau saya meninggalkan persekutuan pribadi saya, salah satu alasan kenapa saya tetap berjuang untuk melakukan itu adalah karena saya tahu bahwa di luar Tuhan saya bisa keluar dari kehendak Tuhan. Ya, di luar persekutuan dengan Tuhan, saya bisa jauh daripada persekutuan dengan Tuhan. Nah, saya bukan anti dalam mendoakan orang, dan saya juga bukan kemudian tidak mau mendoakan gitu ya. Saya juga lagi-lagi bukan tidak percaya kuasa doa, tapi seperti yang kita sudah mengerti ya, bahwa bagian kita itu perlu untuk membayar harga, mencari Tuhan, memiliki jam-jam doa yang teratur, untuk tetap memaksakan hati kita memiliki kemauan yang besar untuk membaca firman Tuhan setiap hari, memiliki jam-jam doa yang teratur, memuji Tuhan, bahkan berpuasa. Di sini kuncinya. Dan Allah yang melihat motivasi setiap hati itu akan merespons dengan baik. Nah, itu yang kita perlu bangun dalam mengikut Tuhan. Miliki effort yang lebih. Bagaimana kita melihat teladan Sakeus ya, dia berusaha, dia kemudian gak bisa juga berhasil, dia mendahului orang banyak, dia sampai memanjat pohon gitu ya. Dia bukan anak kecil, tapi dia tanggalkan harga dirinya demi untuk sesuatu yang dia rindukan. Kita juga seperti itu ya. Kalau kita memiliki hati yang seperti itu ya, salah satu pesan daripada kita merespons kerajaan Allah seperti anak kecil adalah kita memiliki kerendahan hati untuk itu, untuk mencarinya. Kita nggak usah jaim gitu ya. Bagaimana kita punya sikap hati ingin menemukan Tuhan dengan berbagai cara yang kita bisa lakukan, dan disitulah perkara rohani terjadi. Kuasa Tuhan, demonstrasi karya Roh Kudus terjadi di dalam hati kita. Itu akan mengubahkan kita, dan itu yang membuat kita memiliki keyakinan akan kehidupan bersama dengan Tuhan.
baik kehidupan dalam arti persekutuan ketika di dunia maupun di dalam kekekalan yang akan datang. Kita yakin bahwa Tuhan itu ada, He is real, dan juga kita punya pengalaman dengan Tuhan. Kita punya pergaulan dengan Tuhan, sebab Tuhan itu hidup gitu ya. Dan itu juga yang membuat kita dalam mengikut Tuhan itu gak bosan, gak menjadi lemah. Sebab kita berjalan dengan pribadi yang hidup, yang kita bisa rasakan setiap hari. Ya, jadi pelihara itu. Jangan seperti salah seorang saudara itu yang kemudian dia seperti kayak nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Kita yang di TRC, yang MTRC khususnya, tahu apa yang kita mesti lakukan supaya kita melihat Tuhan, supaya kita mengalami Tuhan kan. Kita harus punya usaha. Kita bersyukur kita berusaha untuk memiliki jam-jam doa yang teratur. Kemudian saya pribadi membangun roh manusia roh itu selalu. Selain jam-jam doa yang teratur, saya sudah katakan firman Tuhan berkata, bangun diri dengan berbahasa roh, bahkan berpuasa. Itu yang menjaga langkah-langkah saya, dan Tuhan lihat sikap hati saya. Tuhan lihat bahasa tubuh saya yang harus berpuasa, dan Tuhan berkati dengan berkat rohani. Orang yang memiliki sikap hati seperti ini akan ketemu Tuhan. Itu yang membuat kita nggak bakalan meninggalkan kekristenan kita yang sekarang. Apalagi menukarkan Yesus dengan apapun juga. Gitu ya. Nah, miliki itu. Ya, miliki hati yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan Tuhan. Rema yang sangat memberkati diri saya. Lalu kemudian saya akan bagikan 2 rema yang punya pesan yang sama sesuai dengan judul daripada sharing ini. Ya, ketika saya baca tentang Lukas 16 ya, tentang orang kaya dan Lazarus ya. Lagi-lagi saya katakan kalau mau dapatkan pesan lengkapnya silakan membaca secara utuh. Nah, saya hanya langsung simpulkan di sini ketika orang itu berkata di ayat 27, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ayat 28, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ya, di versi lain dikatakan ini adalah tempat siksaan, ya, Hades, ya, atau Seol. Ayat 29, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ayat 30, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, ini kan kepada firman ini kan dituliskan untuk orang Kristen gitu ya. Sekalipun kemudian ada orang-orang di luar Kristen yang hanya percaya Yesus, ya, mereka membaca atau bahkan entah iseng atau apapun, tetapi peruntukan ini pada dasarnya adalah untuk umat Allah. Jadi ini orang ini di dalam firman yang baru saya baca itu adalah orang yang termasuk keturunan Abraham, ya. Dia panggil Abraham sebagai bapak, ya. Nah, berarti umat pilihan Tuhan, dan kita adalah umat pilihan Tuhan berdasarkan kasih karunia. Ya, saya mau katakan di sini bahwa ini kemudian menegaskan ayat firman Tuhan yang kita sudah hafal di dalam modul gitu ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, ya, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Lalu tentang jalan yang sempit, jalan yang lebar, pintu yang sesak, ya, jalan yang sempit, jalan yang luas, pintu yang lebar, pintu yang sesak. Itu juga kan ayat yang lain yang
menegaskan bahwa memang tidak semua keturunan Abraham, tidak semua bangsa Israel, bangsa pilihan, dan termasuk orang Kristen yang akan diselamatkan. Semua itu bukan karena kemauan Tuhan, tapi sikap hati orang. Saya tulis di situ catatan tambahan bahwa akan ada orang-orang yang tetap mengeraskan hati. Ya, Abraham tahu, ya, dan saya percaya itu bukan perkataan biasa, sebab kita tahu bahwa Abraham adalah orang yang beriman, orang yang taat, gitu ya. Pasti perkataan yang hikmat, apalagi dia sudah di Firdaus, gitu ya. Yang tahu faktanya bahwa ada orang-orang yang selalu mengeraskan hati, ya. Apalagi kalau All MTRC menginjil atau memberitakan Injil kepada saudara-saudara mungkin ya, atau teman-temannya, kita akan melihat ada orang-orang yang suka berdalih, ya, mengeraskan hati dan tidak mau membuka diri dengan kerendahan hati. Misalnya diperingatkan tentang dosa tertentu, dia berusaha untuk berdalih, dia berusaha untuk berkelit atau apapun itu caranya. Dia mengeraskan hatinya. Siapa ini? Yaitu adalah orang-orang yang Abraham bilang adalah keturunan Abraham, yang juga saudaranya si orang kaya itu, yang tetap mengeraskan hati. Demikian juga kan kita lihat orang ahli-ahli Taurat, ya, ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka juga ada orang-orang yang memang mengeraskan hati, dan itu terjadi dari zaman ke zaman. Berarti benar bahwa gak semua orang Kristen akan selamat. Mereka yang tetap mengeraskan hati untuk dituntun kepada kebenaran, dituntun kepada ketaatan. Gak usahlah baca firman setiap hari. Ngapain harus pujian penyembahan? Cukuplah ke gereja. Udah diterangin berkali-kali. Firman itu seperti nasi, ya, sumber karbohidrat untuk tubuh. Kalau nggak dimakan, nanti lama-lama tubuhnya bisa lemah, bisa sakit, nggak bisa bertumbuh, bahkan mati. Demikian juga kalau nggak makan firman, bagaimana manusia rohani bertumbuh? Iman itu adalah sumber iman. Kalau tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Jadi harus baca firman, harus merenungkannya, tetap mengeraskan hati. Nah, ini kelompok saudara daripada orang kaya itu. Jadi kita harus benar-benar ngerti dan waspada. Kita harus tetap menjaga komitmen kita untuk tetap menjaga persekutuan dengan Tuhan, membaca firman, melakukan bagian kita, dan tidak memiliki kekerasan hati untuk dituntun untuk baca Alkitab setiap hari, untuk kemudian memiliki jam-jam doa yang teratur. Nah, pesan rema dari Lukas 16 ini juga pada ayat sebelumnya, pada pasal sebelumnya saya baca di Lukas 14 ayat 15, 16, 17, 18 sampai ke 24, ya. Nah, di sini saya akan baca biar lebih nyambung gitu ya. Saya akan baca lebih cepat gitu. Ayat 15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ya, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangannya, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Ayat 18. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Ayat 19. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Ayat 20. Yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. 21. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Ayat 22. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ.
masuk kan, yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ayat 24. Sebab itu aku berkata padamu, akhirnya kan sebelum ke ayat 24 saya terangkan bahwa Tuhan ini diibaratkan dengan Tuhan yang mengundang kita orang Kristen untuk masuk dalam kerajaannya. Jadi undangan kita di sini adalah kasih karunia. Kita menjadi percaya Yesus itu gak gampang. Kalau orang gak dipenuhi dengan Roh Kudus, makanya orang-orang yang non Kristen dikasih tahu Yesus Tuhan tuh gak bakalan percaya, karena Roh Kudus gak ada di dalam diri mereka. Nah, sebuah keistimewaan yang kita tahu adalah kasih karunia. Itulah yang membuat kita menjadi orang yang percaya Yesus. Ya, diundang kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi ya, judul ya sama seperti judul perikop ini adalah orang-orang yang berdalih, ya. Ini tentang orang-orang yang punya alasan gitu ya. Nah, tetapi sekalipun kita mendapat kasih karunia, ya, tadi kan saya udah katakan di rema sebelumnya, tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Ada orang yang mengeraskan hati, ada orang yang berdalih, punya alasan. Ya itu tadi, kurang lebih sama pesannya. Dikasih tahu kalau mau sungguh-sungguh masuk dalam kerajaan surga, harus betul-betul bertobat. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Harus baca firman, harus taat gitu ya, harus menjadi pelaku firman. Tetapi kebanyakan kita kan, kebanyakan yang kita lihat kan punya alasan. Saya nggak bisa bangun pagi, malas lah, lemah lah, aduh saya capek lah, nggak mau doa malam karena capek, nggak mau doa pagi karena ngantuk. Semua banyak alasannya. Baca firman setiap hari, aduh lupa lah, aduh nggak sempat ini, capek lah. Saya kadang berpikir gini, ketika saya baca arti daripada, ya sebetulnya oleh Roh Kudus sudah dikasih tahu kepada kita ya kemarin, bahwa kedatangan Tuhan itu kan gak ada tanda-tanda fisik, semuanya berjalan kayak biasa, sama kayak sekarang. Yesus bisa datang tiba-tiba, atau kita bisa dipanggil tiba-tiba gitu ya. Saya bilang betapa gelapnya pemikiran mereka. Memang mencari kehidupan di dunia itu perlu, tapi bukanlah yang utama. Itu artinya berarti kalau yang utama adalah mengerjakan keselamatan, kalau yang utama adalah mempersiapkan kekekalan, berarti itu kan dulu yang harus dikerjakan. Harus mengelola waktu dan tenaga pikiran. Bagaimana harus mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, baca firman dulu. Ya kalau kerja gak mau kecapean, diatur waktunya supaya malam bisa tetap berdoa. Ya harus taat, harus ini. Tapi faktanya apa? Berdalih. Ya kalau kita ajak untuk persekutuan, ayo kita bikin PA mungkin, atau bikin persekutuan, berdalih, ada alasan macam-macam, mulai malas, lemah, gak minat lah, ya mengeraskan hati lah. Nanti Yesus akan berkata seperti ini. Ayat 24, sebab itu aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang. Ya, orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Jadi orang-orang yang punya dalih, disuruh baca kitab punya dalih, ke persekutuan punya dalih, berdoa punya dalih, taat punya dalih, apapun selalu punya alasan, apalagi mengeraskan hati, tidak akan pernah benar-benar mencicipi perjamuan Tuhan di dalam kerajaan surga. Ini menjadi peringatan buat kita. Ketahui sekarang kalau sampai hari ini oleh kasih karunia Tuhan dan bagian kita yang berkomitmen untuk menjaga panggilan itu, untuk menjaga undangan itu, ya tetap masih kita di jalannya, tetap berjuang untuk memeliharanya dengan melakukan upaya kita sendiri. Ya kita harus lakukan bagian kita. Sakeus melakukan bagiannya, dia berusaha, dia menerobos orang banyak, dia panjat lagi pohon, padahal dia bukan anak kecil. Ya memang badannya kecil, tapi kan dia bukan anak kecil. Tetapi dia singkirkan egonya, ingin melihat Tuhan. Tidak mengeraskan hati, tidak punya dalih. Kalau dituntun, ya kan kita lihat orang-orang yang kebanyakan undur daripada kedisiplinan membuatkan elpar. Banyak alasannya. Ya, saya jarang terkoneksi dengan sinyal. Padahal udah dikasih tahu, oke, sekarang buat catatan pribadi. Nanti suatu saat terkoneksi dengan internet, sekali blok kasih laporannya. Tapi punya alasan, dia nggak sadar
Ya, dia nggak sadar itu adalah dalih yang membuat potensi besar untuk undangan Tuhan masuk dalam kerajaan Tuhan itu bisa menjadi hangus atau gagal. Kita yang tetap bersekutu dengan firman Tuhan, kita ngertiin dan kita menjaga, dan kita mau tetap lewati pintu yang sesat, jalan yang sempit. Ya, kita menjadi bagian yang kecil yang tetap berusaha. Tuhan gak halangin orang masuk surga, tetapi sikap hidup kita yang kemudian membuat jalan itu menjadi tertutup bagi kita. Ada jalannya kok, memang tidak mudah. Ada komitmen yang harus dibayar. Sekalipun ngantuk-ngantuk, tetap harus berdoa. Saya bersyukur untuk sekarang itu, saya udah, bahasa tubuh saya itu udah kayak gitu. Jadi tidur itu nggak pernah, kalau malam itu nggak pernah, kecuali sakit ya seperti dulu ya, bisa tidur 4 jam gitu. Tapi itu pun saya karena badan lemah akhirnya bisa tidur 4-5 jam gitu kan. Itu karena ya saya sengaja gitu ya, karena nggak kuat berdoa gitu. Kalau mungkin dulu sakit gitu, ada kendala kesehatan gitu. Tapi kalau sekarang itu udah ada irama tubuhnya gitu. Rata-rata 1,5 jam, 2 jam, 2,5 jam, paling lama 3 jam. Itu udah jadi udah kayak terprogram. Tubuh saya ini pasti bangun untuk mencari Tuhan, berdoa. Jadi nggak ada yang susah lagi untuk mencari Tuhan, nggak ada kata kantuk-kantuk lagi. Bahkan tadi saya katakan, bangun udah badan bugar, hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Itu yang membuat kasih kita tetap terjaga. Itu yang membuat hidup kita diubahkan sehingga mudah untuk memenuhi syarat undangan itu. Kita menjadi taat, menjadi pelaku firman, tidak lagi mencintai dosa, kemudian mudah untuk taat. Bangun sikap seperti Sakeus itu setiap hari. Hati yang mau rindu berusaha untuk mendapatkan firman, mendapatkan wahyu, mendapatkan hadirat Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan juga kalau bagian Tuhan itu pasti setia. Dia akan menyatakan dirinya lewat hadiratnya, lewat rema gitu ya, lewat perasaan di dalam batin, ketenangan dan damai sejahtera. Lalu kemudian kita ini betul-betul sudah dipisahkan dari antara banyak orang yang menerima undangan. Pertahankan itu, sebab fakta kebenaran firman Tuhan yang berkata, tidak semua orang yang berseru kepada Tuhan akan disamakan. Hanya mereka yang melakukan kehendaknya, yang tidak mengeraskan hati, memiliki kerendahan hati untuk dituntun, dan tidak suka bikin alasan. Apa susahnya kayak bikin laporan itu ya? Tapi memang udah tipikalnya itu, udah orang tukang berdalih gitu. Ya, kita yang masih hatinya terjaga hari ini, pertahankan itu. Karena kapan saja Tuhan bisa panggil kita, atau Tuhan bisa datang tiba-tiba. Dan Tuhan menyediakan sesuatu yang sangat luar biasa menurut firman dan menurut kesaksian di surga. Ada perjamuan anak domba. Di sana tidak akan ada air mata lagi. Tidak akan ada lagi namanya sakit penyakit. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Mau hidup lama kan, mau hidup bukan cuma lama, selama-lamanya kan, di dalam kekekalan. Bayar harganya di waktu yang sangat singkat ini. Ya, kiranya apa yang saya berikan dari rema ini memberkati kita, dan miliki sikap hati untuk mendapatkan rema yang luar biasa, sehingga ketika berbagi rema bisa memberkati banyak orang. Jangan itu melulu cuman dapat firman yang dangkal gitu ya. Itu saja, ini saja yang saya mau bagikan untuk kita. Tetap fokus pada panggilan surgawi, dan selama kita di bumi, lakukan kehendak Tuhan yang terbaik. Ya, tetap bersemangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.